survei Mas Anies pada urutan kedua, pasti kalian tercengang. Tetapi ini disampaikan salah satu lembaga survei. Apakah ini akan terjadi duet antara Anies Ahok? Kok duet? Bertarung antara Anies dan Ahok, atau mungkin Ridwan Kamil, atau mungkin yang lain. Bagaimanapun kalian, apakah ini pertanda Mas Anies Baswedan harus hati-hati kalau kalah? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jakarta masih menarik menjadi tempat berkontestasi, meskipun tema IKN, Ibu Kota Negara, itu akan pindah karena Pak Prabowo menjadi pemenang, melanjutkan apa yang digagas oleh Pak Jokowi. IKN, Ibu Kota Negara, akan pindah dan Jakarta selamat tinggal. Tetapi menjelang 27 November ada banyak yang ditampilkan sebagai calon untuk Gubernur DKI Jakarta. Mas Anies Baswedan, Ahok, Ridwan Kamil, dan lain sebagainya. Yang asiknya, Mas Anies mendapatkan nomor 2. Maksudnya hasil survei yang kedua. Wah, pasti semua penonton akan bertanya-tanya, kok bisa? Tapi ini real disampaikan oleh lembaga survei. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya, siapa yang nanti akan menjadi lawan berkontestasi Mas Anies, dan apakah betul Mas Anies akan kalah? Atau sebaliknya, mungkinkah Mas Anies akan menang? Pertama kita baca di Detik. Nasdem soal Anies urutan 2 di survei Pilgub DKI. Lucu, masih bias Pilpres. Wah, ini yang mempunyai Mas Anies pada waktu Pilpres. Nasdem lucu itu, bias Pilpres. Padahal, wah. Kemudian kita juga baca di Detik lagi. Anies urutan 2 di survei Pilgub DKI disebut Nasdem bias Pilpres. Dan kita baca di Liputan 6. Bukan pendaftaran cagup cawagup Pilkada Jakarta di 2024, Anies Baswedan dipersilahkan PDIP ikut. Ini PDIP silahkan Mas Anies Baswedan untuk mendaftar kalau berkeinginan. Dan yang terakhir adalah di Liputan 6 juga, video Anies Baswedan dan Ahok di Pilgub Jakarta. Duel atau duet? Oh, ngeri. Duel atau duet? Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Detik dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Anies urutan 2 di survei Pilgub DKI disebut Nasdem bias Pilpres. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada di urutan kedua dalam sebuah survei Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun Partai Nasdem menyebut survei itu masih ada bias Pilpres 2024. Anies sebagai capres. Diterangkan atau dirangkum Detik.com pada Rabu ke lembaga Arus Survei Indonesia ASI mengungkapkan temuannya jelang Pilgub DKI 2024 dalam simulasi 15 nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil justru mengungguli Anies. Oh, bukan Ahok tapi Ridwan Kamil, kata ASI ini. Berdasarkan keterangan yang diterima Selasa, survei yang dilakukan ASI di Jakarta melibatkan populasi penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Wawancara survei dilakukan dengan cara tatap muka, yaitu responden diwawancari secara langsung dengan menggunakan kuesioner atau enumerator. Penarikan sampel melalui metode multi-state random sampling dengan jumlah survei sampel sampai 400 responden. Margin of error yaitu 4,9% kurang lebihnya. Panggilan data survei antara 23 sampai 29 April 2024, karena ini setiap hari pasti berubah yang namanya
aspirasi pemilih. Direktur Eksekutif AC Ali Rifan menjelaskan dalam pernyataan terbuka terkait dengan hal ini, Anies mengungguli nama Ridwan Kamil dan nama Ahok, Basuki Cahayapurnama, dan Heru Budi masuk dalam pertanyaan terbuka ini. Top main gubernur itu yang tertinggi adalah Anies Baswedan 19,8%, Ridwan Kamil 15,8%, Heru Budi 7,8%, Ahok itu 5,8%, Ahmad Saroni 3,8%, Bu Risma 1,8%, Kaisang Pangarep 1,6%, Ahmad Riza Patria 0,8%, Bima Arya 0,5%, Mardani Alisera 0,5%. Maksudnya bagaimana judulnya tadi? Oh, kita lihat. Ini top of mind-nya. Kemudian dalam simulasi 15 nama, Ridwan Kamil mengungguli Anies. Posisi ketiga dalam survei ini yakni Heru Budi. Elektabilitas simulasi 15 nama, Ridwan Kamil 30,5% pada simulasinya. Anies Baswedan 20,29%, Heru Budi 7,%, Ahmad Saroni, dan di bawah terus Ahok tidak muncul. Kok bisa Ahok tidak muncul terkait dengan simulasi ini? Respon Nasdem. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya merespon survei ini adalah bias pilpres. Kita lanjutkan dengan yang ada di Detik. Ketika buka pendaftaran Cagup-Cawagup 2024, Anies dipersilahkan oleh PDIP untuk mendaftarkan diri. Dan ini adalah DPD PDIP mempersilahkan Anies Baswedan mendaftarkan diri apabila berkeinginan maju sebagai bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan. Wow, meskipun pada waktu pilpres itu tidak diusung, tapi untuk di Pilgub DKI silahkan. Kalau memang Bung Anies berniat maju, sekarang saatnya pendaftaran di DPD PDI 8-20 Mei 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan DKI Jakarta yang masih menarik meskipun IKN akan pindah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mas Anies memang akan memposisikan nomor 2 atau Mas Anies harus balik kucing terkait dengan Pilgub DKI? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ASI adalah salah satu lembaga survei yang mungkin kalian baru mendengar, dan wajar setiap lembaga survei merilis surveinya. Dan pada kesempatan ini ASI itu merilis keberadaan Mas Anies Baswedan terkait dengan simulasinya. Itu di bawahnya Ridwan Kamil yang 30, sekian persen, 30,5%, adapun Mas Anies adalah 29%. Berbeda dengan top of mind-nya yang tertinggi adalah Mas Anies Baswedan 19,8%, Ridwan Kamil adalah 15,8%. Jadi sebetulnya dalam proses menuju DKI Jakarta, DKI 1, ini antara Ridwan Kamil sama Mas Anies sebetulnya juga tidak benar-benar amat bahwa Mas Anies sudah nomor urut kedua. Sebagai top of mind, Mas Anies nomor 1, tapi bahwa dalam praktek simulasi itu selanjutnya selisih 0,1,5% dibanding dengan Ridwan Kamil. Adapun dengan Ahok agak jauh. Dari sini menunjukkan bahwa ya yang dilaksanakan pada April kemarin 23-29 April terkait dengan survei itu ya mungkin bisa terjadi pada suasana pada waktu itu Mas Anies lagi diguncang terkait dengan pasca MK dan Ridwan Kamil pada posisi baik-baik saja. Sangat mungkin yang namanya survei pada kesempatan ini berbeda dengan kemarin. Kita pastikan bahwa setiap lembaga survei berhak merilis, tetapi setiap hari pasti ada perubahan terkait dengan hasil survei karena persepsi setiap orang itu beragam. Kemudian yang kedua, apakah ini pertanda Mas Anies juga akan bergeser menjadi calon yang lain
Maksudnya apa? Karena PDI Perjuangan sudah memberikan lampu hijau kepada Mas Anies kalau daftar ke PDI Perjuangan. Sampai 20 Mei, Mas Anies bisa daftar di PDI Perjuangan. Kalau menurut saya, apakah Mas Anies maju atau tidak itu kemudian dalam perjalanannya, karena sampai hari ini belum memutuskan. Tetapi PDI Perjuangan ketika memberikan ucapan itu, maka ini adalah sebuah jawaban terhadap teman-teman yang dulu pernah mengusung Mas Anies. Akhir pada waktu Presiden PKS, Mas Anies bertemu, ya saatnya Mas Anies membantu PKS. Wah, itu seandainya tidak ada calon PKS yang menjadi salah satu calon yang menarik, menjadi magnet, maka sangat mungkin PKS tidak melanjutkan pernyataan tersebut. Begitu juga terkait dengan Mardhani Alisera, masih jauh kalau patokannya hasil lembaga survei tadi, tapi pasti mereka, Mardhani Alisera ataupun yang lain, atau bahkan partai-partai itu pasti memberikan atau melakukan survei untuk semacam penjajakan sampai seberapa jauh peluang-peluang potensi-potensi di DKI Jakarta itu menjadi pemenang. Kalimat PDI Perjuangan, silahkan Mas Anies kalau mendaftarkan sampai tanggal 20 Mei, menurut saya ini adalah sebuah langkah yang baik, karena sementara ini PDI Perjuangan berbeda dengan Mas Anies, tetapi pada Pilpres kemarin akan ada kemiripan atau kesamaan dengan Mas Anies ketika pada posisi dikalahkan oleh Pak Prabowo dan mempunyai semangat untuk melawan terkait dengan kekalahan, salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi. Di situ PDI Perjuangan mungkin ada agak dekat frekuensinya dengan Mas Anies, dan sehingga sampai hari ini ketika PDIP, Nasdem, kemudian partai PKS, PKB tidak memberi lampu hijau sampai hari ini belum maju sebagai calon gubernur DKI, maka PDI Perjuangan dipersilahkan untuk mendaftar. Nah, ini masalahnya adalah PDIP ini serius atau hanya sebatas abang-abang lambe. Kalau abang-abang lambe, maka akan membahayakan terhadap demokrasi. Tetapi kalau serius, maka juga mungkin orang bertanya, mungkinkah ini terjadi? Kalau menurut saya sih, everything is possible. Tetapi menurut saya, PKS, Nasdem tidak akan meninggalkan begitu saja terhadap Mas Anies Baswedan. Kalau PKB mungkin mempunyai pilihan lain, tetapi kalau Nasdem sama PKS tidak mudah untuk meninggalkan Mas Anies Baswedan. Adapun seandainya masuk ke bagian dari PDI Perjuangan, itu adalah sebuah proses historis, akan membuat sebuah sejarah baru terkait dengan bagaimana koalisi-koalisi yang ada di negeri ini. Kemudian yang ketiga, mungkinkah Mas Anies atau pertanda Mas Anies ini akan kalah dan lebih baik tidak maju pilgub, atau sebaliknya, mungkinkah Mas Anies akan menang dan lebih baik maju meskipun partainya mungkin perlu memberi warning? Kalau menurut saya sih, pada kesempatan ini pilihan Mas Anies adalah oposisi terhadap pemerintah, karena posisinya adalah posisi di luar pemerintah, maksudnya dia adalah pihak yang kalah, atau maju sebagai calon gubernur salah satunya DKI dan selanjutnya menampilkan sesuatu yang publik bisa membacanya. Hal itu bisa menjadi modal 5 tahun ke depan untuk maju Pilpres, supaya 2029 hadir adu gagasan program dengan para capres yang lain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu semua demi bagaimana membangun negeri ini lebih baik, tetapi tanpa ada cawe-cawe siapapun, kecuali sebuah gagasan, adu gagasan untuk menampilkan negeri yang terbaik. Dalam bahasa untuk DKI Jakarta, terjadi kontestasi yang serius, dan publik kemudian membacanya dan kemudian mensukseskannya. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan demokrasi itu kebaikan bagi kita bersama. Tidak cukup permusuhan ataupun konflik, tetapi hasilnya adalah program visi misi yang terrealisir dalam kehidupan sehari-hari selama 5 tahun.
Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.